Hai minasang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kata kerja dari kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk kamus, bentuk T, dan kata kerja bentuk ta. Berikutnya, fungsi kata kerja kamus. Apa saja fungsi dari kata kerja bentuk kamus ini? Kata kerja bentuk kamus biasa digunakan pada pola kalimat yang saya jabarkan di dalam 4 poin. Sebetulnya masih ada beberapa, tapi secara garis besar 4 poin ini saja yang saya akan jelaskan. Untuk poin yang pertama, untuk pola kalimat shumiwa lalu ditambahkan dengan kata kerja kamus koto desu, yakni pola kalimat yang menyatakan hobi. Poin yang kedua yaitu kata kerja bentuk kamus ditambahkan dengan koto ga suki desu, pola kalimat yang menyatakan kesukaan. Poin yang ketiga, kata kerja bentuk kamus ditambahkan dengan koto ga dekimasu, yakni pola kalimat yang menyatakan kemampuan atau kebisaan. Sedangkan poin yang terakhir, kata kerja bentuk kamus ini biasa digunakan pada percakapan yang tidak formal. Misalnya dengan orang yang sudah akrab atau dengan temannya. Biasanya disebut dengan kata kerja bentuk biasa atau tidak formal. Berikutnya, kita pelajari dulu yang golongan pertama. Mana sajakah kata kerja yang masuk ke dalam golongan pertama? Kata kerja yang memiliki akhiran ki, si, ci, i, bi, ni, mi, dan gi sebelum mas. Contohnya, ikimasu, hanashimasu, tachimasu, iimasu, asobimasu, yomimasu, dan oyogimasu. Saya tambahkan catatan, ada beberapa kata kerja yang memiliki akhiran bunyi i sebelum mas masuk ke dalam kata kerja golongan kedua dan ketiga. Nanti saya akan jabarkan pada saat saya menjelaskan golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Kita lihat dulu perubahan kata kerja golongan yang pertama. Dari kata kerja bentuk mas ke dalam bentuk kamus. Kita lihat ada 9 contoh kata kerja yang saya jabarkan. Kata kerja yang saya beri tanda merah, kata kerja mas, silahkan lihat tabelnya, kata kerja mas sudah saya beri tanda merah pada akhiran ki, si, ci, i, bi, ni, mi, gi, dan ri. Kata kerja dengan akhiran i sebelum mas. Perubahannya, lihat tabel sebelahnya. Kalau ki menjadi ku, si menjadi su, ci menjadi su, i menjadi u, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi kata kerja kamus? Kalian coret saja kata mas. Coret kata mas, lalu akhiran i-nya kalian ganti dengan u. Misalnya kikimas. Masnya dicoret terlebih dahulu sehingga menyisakan kiki. Lalu ki sebelum mas kalian ubah menjadi ku. Lalu jadilah terbentuk kata kerja kamus kiku. Berlaku pula untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor 9. Nomor 2 hanashimasu, si-nya diganti su, masnya dicoret jadi hanasu. Nomor 3 tachimasu, masnya dicoret
ci-nya diganti dengan tsu menjadi tatsu. I mas, masnya dicoret, i sebelum mas diganti menjadi u, jadi iu, dan seterusnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan golongan yang kedua. Golongan yang kedua merupakan kata kerja yang memiliki akhiran e sebelum mas. Contohnya seperti tabemas, sutemas, demas, dekakemas, dan masih banyak lagi. Namun, ada pengecualian untuk beberapa kata kerja yang mempunyai huruf berbunyi akhiran i sebelum mas. Contohnya mimas, kimas yang memakai, dan orimas. Ketiganya ini masuk ke dalam kata kerja golongan yang kedua. Jadi mereka tidak termasuk ke dalam kata kerja golongan pertama meskipun memiliki akhiran i sebelum mas. Jadi ini pengecualian, caranya harus dihafalkan. Tabel pertama saya akan menjelaskan tentang kata kerja golongan 2 yang berakhiran e sebelum mas berikut perubahannya. Ada 4 contoh kata kerja. Yang pertama, lihat tabel kata kerja mas, ada tabemas, sutemas, demas, dan dekakemas. Lihat sebelahnya perubahannya, masnya tetap dicoret. Jadi, kata mas dicoret semuanya, lalu tinggal ditambahkan dengan ru. Perubahannya untuk yang nomor 1, kata kerja bentuk kamus tabemas, masnya dicoret, menyisakan kata tabe, lalu ditambahkan dengan ru, menjadi taberu. Begitu pula yang sutemas, masnya dicoret, menyisakan sute, ditambah ru, menjadi suteru. Dan seterusnya. Untuk tabel yang bawah, tabel kata kerja pengecualian bunyi i sebelum mas, ada 3 contoh kata. Yang pertama ada mimas, kimas, dan orimas. Di sini sama, polanya adalah coret dulu masnya, lalu ditambahkan dengan ru. Yang pertama mimas, masnya dicoret, menyisakan mi, ditambah ru menjadi miru. Kimas, masnya dicoret, menyisakan ki ditambah ru menjadi kiru. Orimas, masnya dicoret, menyisakan ori menjadi oriru. Ini untuk golongan yang kedua. Yang terakhir, golongan yang ketiga. Kata kerja golongan yang ketiga hanya terdiri dari 2 kata kerja saja, yaitu kimas, yang artinya datang, berbeda dengan yang golongan yang kedua. Kalau golongan yang kedua itu kimas yang memakai pakaian, dan yang golongan ketiga ini kimas yang artinya datang. Lalu selain kimas yang artinya datang, ada simas, melakukan. Serta kata kerja yang lain yang memiliki akhiran simas. Contohnya ada benkyo simas, soji simas, contohnya lain sentaku simas, dan yang lain. Kita lihat golongan yang ketiga. Ini caranya adalah dihafal. Kita lihat ada 4 contoh kosakata. Yang pertama kimas. Perubahannya ki-nya sebelum mas diganti menjadi ku, lalu ditambah ru. Kata kerja kamusnya menjadi kuru. Sedangkan
Untuk yang nomor 2, simas, si-nya kalian ubah menjadi su, ditambah ru, suru. Begitu pula kata kerja yang lainnya yang memiliki akhiran simas, simasnya si diganti menjadi su, masnya dicoret, ditambahkan ru. Benkyo suru, soji suru. Demikian penjelasan tentang perubahan kata kerja bentuk mas ke dalam kata kerja bentuk kamus. Sampai jumpa kembali pada pelajaran perubahan kata kerja bentuk T dan perubahan kata kerja bentuk ta.